Oke. Kita bikin IP firewall NAT. Add chainnya source NAT. Kemudian untuk out interface. Nah, ini untuk out interface-nya ini berarti paketnya keluarnya dari mana? Paketnya keluarnya kemana nih? Nah, ini paketnya keluarnya ke arah internet. Nah, itu kan berarti pakai yang interface Ether 1 ya, yang terhubung ke jaringan ISP. Kemudian untuk actionnya masquerade. Gitu. Kita enter, kemudian kita cek IP firewall not print. Oke, sudah berhasil dibuat. Kemudian kita uji coba di sini. Saya disable enable ya. Disable enable. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini untuk IPv4 connectivity-nya sudah mendapatkan internet. Kemudian untuk uji cobanya, di sini saya coba matiin WiFi saya. Saya disconnect. Dan udah terhubung kembali. Oke. Dan dapat dilihat bahwa jaringannya melalui router Mikrotik ya. Di sini udah dapat internet. Nah, kalau kita cek di sini juga network 29 connected internet access ya. Oke, benar. Kemudian kita coba ping 88 ping ke IP routernya dulu 10 10 10 1. Oke, untuk ping ke routernya berhasil. Kemudian kita coba ping ke IP Google. Ping 888. Dan dapat dilihat juga untuk ke internetnya berhasil. Selanjutnya kita ping ke google.com. Ping google.com. Oke, dan untuk ke Google-nya pun juga berhasil. Oke, gimana, ada pertanyaan? Tadi mohon maaf, tadi ada kendala. Lupa setting firewall NAT-nya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau langsung ngelepin gitu? Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tes, apa suaranya ada? Ada Mas. Nggak ada pertanyaan ya? Atau mau nyoba praktekin? Boleh pakai DHCP atau pakai itu apa namanya? Pakai IP statik seperti tadi. Oke. Ada yang mau praktek dulu sebelum saya lanjut lagi? Tadi kan internet akses ada dua ya. Yang pakai Ethernet, kabel UTP, sama pakai wireless.
Gimana Pak Farhan? Mau presentasi dulu? Presentasi yang mana, Bu? Nah, Soalnya yang barusan. tugas saya belum banyak selesai, Bu. Kak Denda ini. Yang Tugas barusan, sekolah. yang barusan. Tugas sekolah terlalu banyak soalnya. Yang mana, Bu, mau bawa presentasikan, Bu? Yang barusan, yang barusan. Cara connect-nya pakai LAN kan? Pakai LAN? Oh, ini saya lagi apa, Bu? Lagi proses ini update paketnya apa saya. Mikrotik tadi iseng saya update dulu kan, mana tahu ada yang terbaru versinya ternyata ada. Ini lagi nunggu ribut, Bu. Rebooting belum selesai. Apa saya ini Mikrotik RB-nya. Oke, Bu ya. siap. Oke. Pak Apisiana bagaimana? Atau Budia? Ya, silakan Mas Krisna. Oke. Itu tekniknya flyover. Flyover mah itu jalanan ya. Untuk ya flyover benar. Nah, itu gimana, Bu? Apa apa kita jelaskan apa gimana? Jelaskan sekilasannya, materinya nanti itu mah. Oke, untuk yang flyover itu kita cuma main di parameter check gateway sama distance sih. Yang ada gimana ya jelasinnya ya? Kita contoh. Eh, Oke, nah di sini contoh mana nih routernya? Oke, di sini ada dua. Oke, ini ada satu. Oke, tadi pertanyaannya 2 ISP bagaimana setting backupnya? Oke, nah kalau untuk failover kan cara kerjanya itu ketika nanti terdapat link yang putus, misal jalur utama ya, main link ya sebutannya kan ya, jalur yang internet nanti akan dialihkan ke link backup gitu kan yang dimaksud ya. Nah untuk melakukan failovernya itu kita main di atau menggunakan parameter check gateway dan distance. Nah untuk check gateway ping, nah ini kita setting di IP root, kita bikin 2 IP root di sini. Sini IP-nya 10.10.0 10.1/24 20.20.21/24. Nah, di sini kita bikin dua
IP root ya, 2 IP root sekaligus. Nah, itu nanti bakalan ada salah satu jalur doang tuh yang AS sama S doang tuh. Nah, kalau kita misal salah satu tercabut nih, gitu. Misal rusak lah jalur yang ke arah 10.10.1. Kalau belum kita setting failover gateway, nah itu nanti bakalan mati kan ya. Nah, maka untuk mengalihkannya kita bisa pakai link backup. Nah, misal untuk yang ISP ini ini ISP 1 ya, ibaratkan ISP 1, ISP 2. Nah, kita setting parameternya, cek gateway ping kita nyalain di yang root ke atas, yang ke A, main linknya. Kemudian untuk yang ke router 2-nya kita setting juga, cek gateway ping. Nah, kemudian kita setting nih, kita bisa pakai yang namanya distance. Nah, distance itu kan itu kita bisa menentukan priority ya. Nah, itu bisa kita pakai di sini. Misal untuk distance-nya, untuk main link kita kasih distance-nya 1. Kemudian untuk backup link misal ininya 2 gitu. Nah, otomatis kan yang akan kepilih main linknya tuh ya, karena distance-nya lebih kecil. Nah, kalau misalkan angkanya semakin kecil itu maka semakin prioritas. Nah, kalau misalkan angkanya gede, misal 2 ke atas gitu, 2, 4, 5 dan seterusnya, maka itu nanti akan dijadikan jalur backupnya gitu. Gitu Mas, ada pertanyaan? Atau gimana? Mungkin Bu Nikmah ada versinya gimana? Itu pertanyaannya materi MTCRE Pak, di routing. Di routing itu ada bisa pakai failover, bisa pakai load balance, bisa lagi pakai ECMP. Jadi ketika 2 gateway, gateway-nya itu dia satu interface, nggak cuma satu gateway, dia ada 2 gateway. Jadi dia tinggal milih ketika link si backup si main linknya itu yang utama, jalur utama itu terhubung, maka dia akan otomatis dia lewat jalur utama. Tapi ketika si jalur utama itu terputus, maka secara otomatis dia akan pindah ke link backupan. Mungkin itu Pak Krisna. Oke, siap. Pak Farhan bagaimana? Silakan share screen. Oke, Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini tadi saya ada sedikit kesalahan ya. Tadi saya sebelum mengcek update ini tadi saya duluan sudah mereset mikrotiknya dan setting tadi remote configuration. Setelah remote configuration saya setting tadi IP DHCP client dan dia bound, baru saya upgrade. Nah, itu salahnya sehingga lama dia ketangkap sama Winbox saya, sehingga tadinya saya buat soft reset, jadi saya buat jadi hard reset tadi Bu. Jadi maka tadi gak lama selesai. Jadi ini setelah hard reset, jadi ini yang muncul, ini setelah saya update, dia minta remove configuration di sini ya. Oke, ini saya cancel dulu, saya close dulu. Ini oke, dia sedang reconnect. Oke, kembali reconnect. Ya. Apakah kelihatan Bu apanya? Pinbox-nya enggak? Kelihatan tapi pergerakan nggak ada sama sekali Pak. Tadi dia tiba-tiba ada disconnect. Bentar Bu ya, saya stop dulu. Winbox-nya bisa di zoom biar jelas.
Saya share lagi. Oke. Oke. Kepada teman-teman semua, Bapak Ibu dan Mas Yayan juga yang lain juga, emang saya pun sebelumnya selama ini terbiasa sih menggunakan GUI, jadi keenakan, jadi sehingga saya pun agak lupa ingat ini menggunakan terminal ini. Cuman saya akan coba dulu. Sebenarnya seperti yang sering ditanya oleh siswa saya juga di sekolah, memang ini pun sebetulnya nggak jauh beda dengan GUI, kita hanya ingat aja menunya itu sebetulnya sama aja. Tapi kan kalau di sini kan ada misalnya di sini ada tanda tambah, berarti kan itu kan sama dengan add-nya itu kan. Jadi kali ini saya agak nengok apa dulu panduan seperti ini. Jadi tidak akan sampaikan tadi yang saya ke Mas Jayan, bagaimana cara menggunakan apa ini settingan mikrotik awal ini secara CLI atau Covalent Interface. Jadi pertama kan kita hubungkan dulu Ether1 kita ke internet tentu saja, yaitu klik IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian pilih add. Ini saya agak lupa nih Bu, apakah memang harus ini Bu ya, melalui CLI ya, nggak bisa dari apa, GUI ya? CLI ya, dia agak lupa ini Bu. Zoom. Ya. Cara gimana Bu ya? Di Bagian setting, Pak. Di setting di apa ini? Di Winbox-nya, Pak. Bagian atas pojok kiri. Oh. Setting Zoom ini ya? Iya, zoom in. Oh iya. Ini udah kelihatan? Lagi sekali, Pak. Oke, sekali lagi. Ini ya. Nah, udah cukup. Oke, baik. Baik, ini karena saya masih udah lama lah istilahnya ini nggak menggunakan CLI. Tapi jadi pada rekan-rekan semua, teman-teman semua, mohon maaf saya menggunakan panduan dari gue juga ini ya. Jadi ini juga bagi yang belum begitu mengetahui lah sama yang lain bagaimana cara menggunakan yang CLI ini. Jadi sebetulnya intinya kalau kita menggunakan CLI kan itu kan awalnya sama juga dengan menggunakan GUI, di mana kita di sini ingin membuat koneksi ke internet ke Ether1 tentu menggunakan perintah IP di DHCP client sampai nanti dia add, sampai nanti dia bound, tentunya sama seperti ini perintah dari sini dengan yang di sini yang di terminal. Cuman ini saya akan coba dulu. Kemudian kalau di sini add berarti kita pilih interface yang di Ether1. Berarti kita mungkin sini akan ketik interface ya, mau ya. di add dulu Pak. Add dulu ya, baru Ya. interface Bu ya. Oke, ada Ether1. Ini Bu bisa langsung oke kan Bu? Coba. Oke. Oh, bisa Bu ya. Kita akan cek sini, dan dia masih dalam posisi disable Bu ya. Cara membuat supaya ini enable kan saya kan GUI Bu ya dari sini. Enable atau ini di chat PC ini Bu ya. Kalau di terminal mana Bu ya? IP DHCP client enable. Oh, berarti sini aja enable gini ya. Yes gitu Bu. Ya. Number Enable. Baru pilih number 0 kayaknya. 0. Cek hasilnya sama. Oh iya ya Bu. Bon, di sini kita lihat harusnya kita sudah terhubung ke internet hanya untuk melalui Ether1 ya, belum ya? Belum Bu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP untuk Ether1. Ether1 berarti perintahnya ini kembali ke awal apa kemarin ya? Jadi ini ya. Lupa saya Bu. Titik-titik dulu. Titik. Enter. Oh iya. Oke, makasih Bu. Klik IP, address, add, address,
Jadi kita masukkan IP untuk apa kita nanti Ether 2 misalnya 192.168 titik katakanlah 10.1/24 kita akan pilih interface-nya di Ether 2. Ether 2. Kita akan cek apakah masuk apa enggak ya kan. Klik IP, address. Nah di sini kita lihat sudah masuk di Ether 2. Punya sama perintahnya juga kan. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan IP DNS ya. Klik IP DNS. Ini IP DNS-nya. Berarti bagian server nggak salah ya. Server. Berarti add ya. Add server Bu. Ya. Set server. Add. Set. Set. Oh, set server ya. Berarti 8.8.8. Ntar hasilnya, oh ya, tambah dia. Apakah Bu wajib ini Bu kita klik allow remote request Bu? Itu untuk apa Jay kemarin? Ini. Rata-rata kalau selama ini kan memang tugas UKK di TKJ kan memang ini yang mesti di-checklist kan Bu. Iya. Tapi kadang-kadang ini pun nggak saya checklist tetap connect sih Bu. Nggak apakah di mana sih ininya kan tahu teman-teman juga tahu apa Oke. fungsi utamanya. Itu Hah? fungsinya untuk menjadikan semua IP yang ada di router dijadikan IP DNS, Pak. Oh gitu. Oke, Iya. berarti kita apa lah ya? Checklist lah ya. Kalau di sini di mana IP-nya ya? Berarti Nanti cek kalau juga. kita apa tuh namanya coba DNS setting. Nah, ini kalau misalkan kita udah dapat dynamic server atau DNS servernya secara otomatis, kalau saran saya nggak usah nambahin server lagi, nggak apa-apa sih. Gitu. Uh, Tapi nggak apa-apa itu kalau udah dibikin. ini. Nah, Kita aja. nah, allow remote request. Nah, itu fungsinya untuk mengaktifkan fungsi DNS forwarder. Ya. Jadi untuk menggunakan ini perintah ini di dalam terminal ini atau CLI ini kayak mana tuh ya? IP DNS set Hah? Oh set juga ya. Oh allow biasa. remote request yes. Oh iya. Oke, udah. Ya udah. Langsung Nanti, aja bisa itu, Pak. Kalau misal IP DNS kayak tadi tuh, nggak aha, usah pakai .2 juga bisa, pakai ini aja, pakai slash biar oh slash langsung. aja. Tuh, Iya, history dia. kalau pakai Area slash dia langsung ini. tiba-tiba inbox-nya disconnect. Mungkin gara-gara Ether 2 belum connect Pak ya. Bentar ya. Connecting. Nggak dapat lagi apanya Pak. Mas Jayan nggak dapat ini apanya, nggak detect lagi ke winbox-nya. Padahal udah 3,32 nih versi winbox-nya. Coba Pak di ini apa namanya share screen, presentasikan sekarang yang seluruh layar ya, tapi Oh boleh. presentasi seluruh layar. Soalnya ini layarnya ada 2 nih. Yang screen 1 Pak. Nah, oke. Yang ini. Coba Kalau di konekin Pak. ini yang di apa ini Mas, yang di Oh, rumahnya ini. itu yang rumah ya? Iya. Oh, ini Pak, ada coba buka settingan yang network setting. Oke, bentar ya. Saya geser dulu ke layar 2. Oke. Change adapter option. Ini Coba dia.
Oke, udah. Oh, yang DNS. Ah, itu virtual box-nya matiin lagi tuh, Pak. Yang nah itu. Oh, ini yang ganggu ya. Iya. Nah, coba di refresh. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Baru tadi ini dijemput dari sekolah. Belum saya cek emang keadaannya apakah. Itu RB berapa, Pak? Ini RB 952, Bu, UI. 941, Pak. 952. Oh. Soalnya di situ tulisannya. Oh, ini yang rumah ya? Iya, yang ini rumah. Oh. Tadi ada 2 tadi sini sebenarnya. Coba mungkin setting IP dulu, Pak. Di setting IP-nya dulu, Pak. Iya. IP-nya si ini, Mikrotik yang atau lagi. Yang mau saya oprek. Di yang itu Ethernet. Yang ini. Ya, sebagai kliennya itu kan ya. Properties. Ya. IPv4. Nah, itu bikin satu network sama yang di router. Berapa ikut ini ya? Yes, klik. Nah. Tadi udah dibikin IP. Belum sempat. Oh, belum sempat ya? Kan masih di. Oh ya tadi 10.1 ya. Berarti sekarang 10.2 dong ya. Tadi udah sempat tadi saya buat 10.1 tadi saya buat. Oh, udah sempat dibuat. Tiba-tiba tadi kan dia kan disconnect tadi. Oke, gimana Pak? Kita statik kan ya kan? Baru 10.1. Alhamdulillah. Oke, bisa. Oke. Iya. Oke, dilanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Bisa kayak gitu rupanya. Makasih, dapat ilmu baru lagi nih. Kita zoom lagi ya. Oke. Nah, kembali kemari ya ke ini cara batalin gimana ya? Enter aja. Ini, change your password, new password ini. Di enter aja, Pak. Ya, Mas. Ctrl C. Ctrl C. Nah. Berarti selanjutnya kita masuk ke bagian firewall ya. Berarti klik IP untuk masuknya ya tadi. IP, firewall, kemudian maaf ya saya masih belum hafalnya. Kemudian bagian NAT, kemudian add ya, add source itu tadi NAT, add nanti chain ya, chain NAT, kemudian NAT. Ini Mas yang mau tanyakan, kita kan seringan ini kan out interface kan di sini, misalnya Ethernet kan, apakah ini wajib? Kadang-kadang nggak pun saya isi ini Ethernet dia masih mau connect loh kan. Ini bagian ini. Kalau nggak di setting, berarti itu nanti dia ke seluruh interface yang ada itu di out interface-nya dimasukin Pak jadinya. Kalau misalkan nggak di Gitu. setting. Iya. Sebaiknya diaktif Anda ya. Iya. Gimana Pak Supri? Benar atau enggak? Interface. Ether 1 itu yang ke internet ya? Ether 1. Ya. Action. Mas Kuret, enter. Oke. Sudah aktif ini ya. Oke, saya rasa sampai situ ya Mas ya untuk langkah dasar. Apakah ini sudah cukup ya? Oke, udah cukup. Firewall. Oke. Makasih. Itu ya. Coba uji coba di klien ya, Pak. Oh iya saya. Oh, bagian ini untuk ke klien kan belum dikasih IP Mas. Masih IP router tuh. Berarti di bagian DHCP server Pak ya? Kita bikin IP-nya statik aja. Atau kalau mau bikin DHCP server ke klien juga boleh. Oh, tadi kan udah kita kasih IP nah, tadi ya? Iya, tadi ya? IP statik. Coba Pak, boleh maaf IP address print. Oh, saya lihat. IP address print. Oke. Itu udah statik ya? Udah. Klien. Tinggal uji coba aja. Apa lagi di CMD lagi? Uji coba di routernya dulu Pak.
nguping ke internet sama ke Oke, DNS-nya. boleh. Ping 888. Ups, kurang 88. Alhamdulillah connect, Bu. Oke, siap. Berarti tinggal ini nih, CMD ya? Ya, Ping 888. Alhamdulillah saya reply. Pantang pulang sebelum reply, Bu ya. Berarti saya boleh pulang nih. mantap. Makasih, Bu ya. Itu ya. Oke, siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bu, lanjut? Atau ada yang presentasi lagi? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, bagaimana? Udah jam 10 ya. Mm-mm. Ya Pak, kita saling sharing aja kalau di sini mah. Mas Aditya tadi bagaimana, Jay? Udah bisa itunya? Noise-nya? Saya kurang tahu tuh Bu. Tadi saya mau nyeting ininya, mau saya setting device manager-nya tapi nggak bisa kan kalau di Anides. Coba di Oh, update drivernya atau gimana? Oh iya Pak, saya mau nanya Pak Supri. Nah jadi tuh masalahnya ini Pak, di sini audio input capture-nya itu dia merah terus Pak. Pak Supri tahu nggak? Pak Soalnya Supri itu audionya itu tadi itu noise-nya gede, udah dicoba di otak-atik, masih tetap. Apakah itu ke driver atau bagaimana ya? Coba cek lagi, Jay. saya remote lagi ya Bu berarti. Ya, ya, ya. Mas Adityanya ada? Ada ya? Oh suaranya gitu doang ya Bu? Kayak tadi tuh kayaknya. Iya, Coba iya. coba Mas Itu open aja. mic Mas. Coba mic-nya di open dah. Nah, itu yang bikin itunya tuh Bu. Iya, tadi kan saya coba udah otak-atik yang di itu tuh yang gain sama itu noise gate itu, Iya. tapi dia masih tetap kayak gitu gitu. Makanya sih bilang arahnya ke driver atau bagaimana. Nah, gimana Mas Riko? Kan dia suaranya noise-nya lebih tinggi dari suara kita itu kasusnya itu di OBS-nya yang punya Pak Adit. Mati ya ininya laptopnya. Iya, mati deh laptopnya. Kalau Adit udah Bu, nggak apa-apa lah. Besok mungkin bisa saya bantu settingkan mikrofon apanya. Oh, laptop oke, siap, 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 di siap. sekolah nanti. Ya. Yang si itu Pak bagaimana yang perempuan? Ya sih, atas nama Rasida kayaknya udah nggak tahan menderita belajar. Saya udah terus Eh, dipacu dia supaya tetap mau. Nah iya bahasa Inggrisnya bagus loh itu. Lihat aja Pak rekamannya. Saya udah ngecek itu. Iya sih, Bagus itu. dia pun sebenarnya di sekolah pun aktif juga itu membawa acara
sebagai moderator. Tapi itulah namanya, katanya dia anak cewek, malam pun katanya masih sering kerja bantu ibu katanya gitu, Bu. Lah kan gini Pak, kita prinsipnya enggak mau duitnya Bapak Ibu semuanya. Cuma kita minta tugasnya. Salah satunya ini adalah Bapak Ibu kalau misalnya mau jadi trainer akademi, itu kan nanti wajib bikin modul. Kalau Bapak Ibu udah selesai nih di di blognya sama YouTube-nya, tinggal ngasih itu aja laporannya. Karena kan kita trainer itu harus bikin modul untuk dia CC, untuk dia drop ke sananya. Itu loh. Iya sih, Bu. Jadi kan nanti tinggal ujian aja, ngajar ke anak-anak udah ada modulnya gitu. Jadi ketika ujian juga sama trainernya baik gitu nanti sama Mas Ropik atau Pak Bambang Hara atau Pak Jiat, dia tetap minta modul jadi gitu. Mana Sebenarnya coba udah saya support sih, Bu. Misalnya dari sekolah kami berikanlah pinjaman router 4G di rumahnya. Ini nih kartunya kau beli sendiri ya. Iya Pak katanya. Untuk si Adit malah saya kasih Bayu. Nih kau pakai nih. Nggak usah bayar saya bilang. Kalau saya yang ngajarin Adit saya kasih support itu, Bu. Tapi itulah ada juga sih yang akhirnya nggak tahan menderita belajar. itu dia berarti dia nggak tahu prinsipnya Imam Syafi'i ya Jai. Gimana Jai? Imam Syafi'i Jai? Aduh, saya lupa tuh. Aduh. Jika kamu tak tahan lelahnya belajar, berarti kamu Akan merasakan kebodohan gitu. Nah, ya, itu. Jadi Bapak Ibu itu kita ngasih sanksi itu sebenarnya kita juga enggak mau. Cuma Pak Krisna ya. Cuma kita itu adalah apa namanya ya? Sekarang itu Pak gampang hilangnya. Kalau misalnya kita nyampein sekarang, besok udah hilang lagi gitu. Jadi mau nggak mau dituliskan. Kemudian kalau misalnya sama Pak Jiat juga kalau misalnya mau ngambil akademi trainernya juga pasti dia minta modul gitu. Modulnya kita itu sebagai trainer itu mana gitu. Berarti mau nggak mau sekarang kita persiapkan gitu. Untuk jadi trainer akademinya. Gitu. Harus dicicil lah. Ini Bu Dia nggak bersuara ini. Nyimak like dulu ya Ibu. Hadir Bu. Sambil menyatukan pemikiran gitu ya kan. Mondar-mandir. Anak ini ngerjakan PR. Kalau si Bapak biasa Bu suaranya kebanyakan konser ya kan. Ini agak serak-serak becek gitu ya Bu. Makanya saya lihat ini kan si Dempuan kan belum ada tuh yang Cisco Academy Trainer. Nanti kita bantu dah gimana prosesnya, uploadnya dan sebagainya. Upload dokumennya dan sebagainya. Pak Apisena bagaimana? Pak Apisena nggak bersuara lagi. Ya Bu. Nah, gimana? Di BLK kan itu bisa nanti Bapak jadi trainernya Mikrotik Academy. Iya Bu. Insya Allah Bu nanti. Oh ya, oke siap. Aman Pak tugasnya ya? Sementara ini baru YouTube Bu. Jadi kalau yang blognya itu aduh butuh ekstra. Harus dicicil. Insya Allah bisa lah. Iya. Saya juga dulu itu awalnya berat. Tahun 2013 itu saya ketemu Pak Dedi Gunawan itu. Saya terpacunya itu adalah ketika anak kelas 6 SD. 6 SD itu udah bikin buku kayak gitu. Jadi bahasanya sendiri, terus konfigurasi di SS gitu. Dari pagi sampai sore anak-anak itu gitu. Anak kecil aja bisa bikin buku, masa guru nggak bisa bikin buku, kata Pak D di waktu itu. Betul. Ya Allah. Jadi harus benar-benar diniatkan ya Pak ya? Iya. Iya, oke siap. Oke Bapak Ibu, nggak ada lagi pertanyaan?
Untuk denda boleh ditransfer, boleh mau dicicil, boleh. Jadi kita ngelihatnya itu adalah per minggu. Kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat di sheet-nya saya itu ada rekapannya per minggu. Jadi nanti saya akan rekap per minggunya Bapak Ibu. Intinya kita tidak ingin Bapak Ibu didenda, tapi karena itulah sanksi dari kita supaya kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama berbagi gitu, sama-sama mendapatkan ilmu. Oke, nanti dikasih nomor rekeningnya ya Pak ya, kalau misalnya transfer. Paling nanti ke Bank BJB. Pak Farhan. Oke, mungkin itu. Silakan di closing, Jay. Oke, nggak ada lagi ya? Ya, Kalau ada yang bisa masih jadi mau sampai nanya, tidak. silakan. Atau Pak Supri mau ngasih tambahan? Masih belum bisa Pak mic-nya. Masih Pak lewat chat. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Untuk tugasnya nanti dikirim dokumentasi sama kayak tadi. Nah itu tolong dikerjain karena besok nanti kita itu lagi apa namanya presentasi lagi gantian. Kalau tadi kan Mas Riko ya yang presentasi remote access. Nah besok gantian tuh. Jadi nanti dipilih secara random. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.